Hello, welcome to my channel. First of all, I'm Dewi. I am English teacher in junior high school. Today we will discuss the material for grade 8. We will discuss recount text. Kita mau berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam recount text. Ini adalah materi untuk kelas 8. Okay, let's start our discussion. Oke, kita pertama-tama berbicara tentang recount text, ya, berbicara tentang the purpose atau tujuan dari recount text. Kalau kita melihat tujuannya secara umum, recount text, the purpose of recount text is to tell or to retell the past events or past experience. Menceritakan pengalaman masa lalu, biasanya adalah pengalaman dari penulisnya. Tidak selalu, tetapi sering terjadi pengalaman adalah pengalaman dari penulisnya. Kemudian generic structure atau struktur teks dari recount text adalah ada 3. The first one is orientation. It gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi biasanya di orientasi kita akan diceritakan tentang siapa yang terlibat, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Kemudian bagian kedua dari recount text adalah events. Jadi kalau kita melihat bagiannya, bagian kedua itu bercerita tentang serangkaian peristiwa yang terjadi setelah pertama tadi diceritakan tentang siapa, kapan, dan apa yang terlibat di dalam cerita itu. Yang kedua bercerita tentang serangkaian cerita dari secara kronologis, ya, habis ini nih, habis ini gitu. Kemudian the third one is reorientation. Reorientation biasanya berisi tentang a personal comment about the events or what happened in the end. Jadi biasanya berisi tentang komentarnya penulis, ya, komentarnya penulis. Tidak selalu ada, ya, bagian reorientation tidak selalu ada karena tidak selalu ada komentar dari penulis dari cerita itu. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan text recount tanpa kita mengetahui semua kosakata yang ada di dalamnya. Jadi tidak selalu kita harus mengetahui semua kosakata, tapi kita mungkin harus mengetahui beberapa kosakata yang ada di dalam text recount. Misalkan ada beberapa kosakata yang saya tuliskan di sini, misalkan a vacation itu berarti liburan. Took itu mengambil, maksudnya menghabiskan atau menghabiskan atau apa ya, jadi trip itu, perjalanan itu took about 4 hours itu berarti menghabiskan waktu 4 jam, ya. We arrive at around 11 AM, jadi kita sampai di sana sekitar jam 11. As we arrive there, jadi saat kita sampai di sana, I walk down to the beach, it was nice sunny. Kalau kita lihat judulnya Pangandaran, berarti tadi berbicara tentang pantai Pangandaran. Nah, kita melihat paragraf 1 itu memang bercerita tentang siapa sih yang piknik di Pangandaran. I and my family, berarti saya sama keluarga saya, ya. Kita melihat bahwa semua kata kerja di dalamnya itu memakai kata kerja bentuk lampau, ya. Ada when, ada was, ada took, ada left, kemudian right, ada saw, semua memakai simple past. Kenapa? Karena kejadiannya adalah kejadian di masa lalu atau pengalaman di masa lalu, maka tenses yang dipakai adalah simple past. Nah, kemudian di dalamnya cerita tentang paragraf 1 ini cerita tentang siapa yang terlibat, kapannya, di mananya di Pangandaran, kapannya itu jam 7 ini, ya. Kemudian mulai dari paragraf ini ke bawah itu bercerita tentang rangkaian peristiwa dari yang kronologis, ya, sampai di sana. Kemudian di sana itu ternyata nice sunny day, berarti mataharinya terbit terik, ya. Kemudian blue sky, ya, langitnya biru. Breeze itu anginnya lembut, ya. Kemudian seagulls itu burung camar, ya. Yang flew itu dari kata fly, yang berterbangan. The waves itu berarti ombaknya. Jadi setelah bercerita tentang keberadaan ini, bercerita tentang ombaknya. Suitable itu cocok,
ya, for swimming, untuk berenang. But I didn't swim because I couldn't swim. Dia tidak berenang karena dia tidak bisa berenang. Only play with the water on the shallow part. Shallow itu bagian yang dangkal. We also didn't miss our opportunity here taking some picture. Jadi dia juga tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto ya. Background scenic Pangandaran itu berarti maksudnya scene itu pemandangan di belakangnya adalah Pangandaran. Before we went home ya, sebelum kami pulang, I look for some beautiful souvenir at the nearby shop there. Jadi dia berbicara tentang sebelum pulang dia membeli souvenir. Nah, eventually we went home at 5 p.m. Ya, ini paragraf terakhir itu akhirnya kami pulang jam 5. Nah, ini ada komentarnya si penulis di sini ya. It was a memorable experience for me. Jadi berbicara tentang itu pengalaman yang tidak terlupakan untuk saya dan keluarga saya. Berarti kalau kita membagi, maka di paling depan itu adalah orientation, paragraf kedua, 3, 4 itu adalah events, sedangkan the last paragraph itu adalah reorientation ya. Kebetulan di sini kita punya bagian yang secara lengkap. Oke. And then kita ke pertanyaan pertama. How itu menyatakan bagaimana. How did the writer go to Pangandaran? Bagaimana penulis itu pergi ke Pangandaran? Itu berarti bertanya, kalau kita lihat jawabannya by bus, by taxi, by car, by motorcycle, itu berkaitan dengan bagaimana caranya dia pergi ke Pangandaran. Itu berkaitan dengan paragraf pertama tadi ya, last month was New Year holiday and I and my family went to Pangandaran Beach for a vacation. We took a tourism bus. Jadi dia pergi ke sana dengan tourism bus ya. Jadi berkaitan dengan paragraf pertama. Maka kalau ditanyakan how did, maka kita jawabannya adalah yang A, by bus ya. Kita juga bisa melihat clue dari pertanyaan itu dilihat dari jawabannya ya. Jawabannya kalau kita melihat, oh ini maksudnya dengan apa. Nah, dengan apa kita melihat dari paragraf 1 tadi. Oke, the second one, look at the following statement ya. Ini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, the writer when, ini pertanyaan apa sih? Which statement are not true? Itu berarti yang ditanyakan pertanyaan mana yang tidak benar, pernyataan mana yang tidak benar. Nah, saya akan memperlihatkan bacaannya secara utuh di sini di bagian kanan. Kalau kita melihat the writer went on the vacation with her or his family, kita melihat itu ada di sini ya. And my family went to Pangandaran Beach for vacation, berarti itu ada. Oh, berarti nomor 1 benar. It was cloudy. Cloudy itu berawan when the writer arrived at the beach ya. Tadi dikatakan it was a sunny day with a blue sky and wow, berarti pernyataan nomor 2 itu keliru karena berkebalikan. Yang sini sunny day, di sini cloudy. Number 3, the writer couldn't play in shallow part. Di situ dikatakan tadi ada shallow part ya. Only play with the, nggak bisa berenang dia, tetapi dia bisa bermain di air yang dangkal ya. Itu ada di sini ya. And the fourth ya. Jadi kalau dikatakan couldn't play di shallow part salah ya karena dia bisa. Berarti took some photo ya, to pick up instead itu ada ya, didn't miss our opportunity to taking photo. Berarti pernyataan yang salah adalah nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya adalah yang C ya, karena nomor 1 dan nomor 4 itu benar. Oke. We go to number 3 ya, the weather during in beach was ya, tadi dikatakan di paragraf 2 ada sunny day ya, sunny day. Maka jawabannya adalah sunny. Sunny itu mataharinya bersinar terang ya. Why didn't the writer swim? Nah, di sini ada kata swim, ada kata the writer, ada kata swim itu cuma ada di paragraf 3 tadi ya. There were suitable for swimming, but I didn't swim because I couldn't swim. Jadi kalau ketemu dengan kalau bisa di caranya kita menjawab pertanyaan itu mencocokkan kata-kata yang ada di dalam pertanyaan dengan kata-kata yang ada di dalam bacaan. Nah, swim ada di paragraf 3. Oh, berarti berkaitan dengan paragraf 3. I didn't swim because I couldn't swim. Jadi dia nggak berenang karena nggak bisa berenang. Maka jawabannya ada di sini. Nah, jawabannya di sini itu ada sesuai dengan yang B. Oke. And number 5, what is the purpose of the text above? Kita tadi melihat bahwa tujuan dari teks
recount itu adalah to tell or to retell the past event atau past experience, menceritakan masa lalu. Maka jawaban dari pertanyaan itu adalah di telling the writer's experience, ya kan? Oke. Kemudian jadi kalau kita ketemu dengan teks ya recount, kita tidak perlu panik ya. Kita hanya perlu melihat pertanyaan apa yang ditanyakan di dalam teks itu, kemudian menyesuaikannya dengan bacaan atau kata-kata yang ada di bawahnya, maka kita bisa menebak, oh ini jawabannya di sini nih, katanya sama nih. Nah, kemudian kita menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi tidak terlalu sulit, kalau kita biasa melakukannya, kita akan bisa melakukannya. Okay, I think it's enough. Thank you very much for your attention. See you in my next video.